Salam semuanya, selamat hari Minggu dan salam bertemu kembali melalui komunikasi online di pagi hari ini. Mari kita beribadah bersama-sama, bertemu dengan Tuhan kita yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Salam semua, apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya saya dan Anda di sana sehat-sehat dan sukacita senantiasa menyertai kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita masuk di dalam doa dan mari kita bersama-sama berdoa, persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan di pagi yang indah ini. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Segala puji dan syukur hanya bagi Bapa buat kasih dan anugerah Dia Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, di mana Kau telah memberikan Tuhan anugerah yang luar biasa Tuhan. Pagi ini Tuhan yang menetapkan buat kami Tuhan untuk menyembah dan memuji akan Engkau Tuhan di pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah kami yang ajaib. Kami menyembahmu. Kami memujimu. Anugerahmu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkasih-Mu. Terima kasih. Kami rindu Tuhan datang kepadamu Yesus. Kami rindu Tuhan terus semakin dekat kepadamu ya Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Curahan kuasa Roh Kudus-Mu di pagi ini ya Bapa yang baik. Oh haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Rabbashanda Takara Yesus. Haleluya Rabbashanda Takara Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Allah kami. Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Pujian dan hormat mengagungan hanya bagi Engkau Tuhan di pagi ini ya Bapa yang baik. Tuhan kami persiapkan hidup kami Tuhan menyembah-Mu Bapa. Tuhan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para jemaat ya Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus. Engkau urapi kami Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu di pagi indah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujian dan pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan disanjung, dihormati dan dipermuliakan ya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di pagi yang indah ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan mengangkat pujian ini bersama-sama. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, mengalirlah Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa yang baik, Engkau yang berkata dan berdoa dalam setiap hidup kami ya Bapa. Roh Kudus yang bekerja Tuhan, Roh Kudus yang berpakar Tuhan dalam setiap pribadi hidup kami ya Bapa yang baik. Di mana saat ini ya Tuhan Yesus ya Bapa, hari ini kami rindu ya Bapa yang baik akan lawakan-Mu Tuhan, akan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, jamaah-Mu ya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa ya Bapa yang baik. Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengangkat Tuhan Engkau ya Bapa, Raja segala raja yang bertakwa dan berdoa Tuhan di dalam kerajaan surga ya Bapa yang baik. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
Lord Jesus, pujian dan hormat pengagungan hanya bagi Engkau Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Bapa. Berilah dalam hati menyembahkan Engkau Tuhan, dengan roh dan kebenaran Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapa Kau setia. Salam semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di mana saudara berada pada saat ini. Saya percaya saudara bersama-sama dengan keluarga, teman-teman beribadah bersama di rumah. Dan kami berada di tempat ini, saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara yang ada di rumah pada saat ini. Amin saudara, di mana pada saat ini seleksi Tuhan hari ini adalah hari pencurahan kuasa Roh Kudus tercurah di mana-mana. Karena pada saat ini di mana-mana gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta pada hari ini. Amin saudara, dan saya percaya saudara dan saya mengalami hadirat dan Pentakosta ini membuat kita terpesona dalam nama Yesus. Amin saudara.
Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus merampungkan rencana Allah dengan menjalankan hidup sebagai teladan, mati di kayu salib dan menebus umat manusia dari segala dosa, dia bangkit dan naik ke surga. Lalu untuk merampungkan tugas penyelamatan umat manusia, Tuhan Yesus kemudian memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya untuk melaksanakan tugasnya yang ditunjukkan baik di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasanya dari tempat yang maha tinggi. Tepat 10 hari setelah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, maka sesuai dengan janji Tuhan Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka terjadi Petrus mengkhotbah tidak lebih dari 4 menit, tetapi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Inilah dampak yang menakjubkan dari pencurahan Roh Kudus dan kuasanya yang mengagumkan atas Petrus dan di seluruh hidupnya. Belum pernah berbicara sebaiknya seperti yang baru dilakukannya sekarang. Dengan begitu sepenuh hati, jelas, dan penuh kuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tercatat di dalam Alkitab. Lalu kenapa hanya khotbah Petrus yang dicatat untuk menjadi bukti bagi kita bahwa Petrus sudah sepenuhnya pulih dari kejatuhannya dan sepenuhnya dikembalikan pada perkenanan Tuhan. Dia yang secara pengecut sudah menyangkal Yesus, sekarang mengakui Tuhan Yesus dengan berani. Kalau saudara rindu bersaksi tentang Yesus kepada orang lain, mungkin kepada istri, suami, saudara atau teman yang selama ini susah untuk diinjili, maka saudara dan saya perlu penuh kepenuhan Roh Kudus yang akan membuat kita mampu bersaksi dengan efektif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan bukan hanya memampukan kita berkhotbah saja, tetapi kita membaca bahwa pelayanan para rasul disertai dengan tanda-tanda mujizat. Kemudian para murid dipakai Tuhan dengan tanda-tanda mujizat dan kesembuhan. Petrus dan Yohanes adalah orang yang biasa-biasa, sama seperti kita, tetapi mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah hidup yang dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tema kita pada hari ini sebagai dalam Tuhan, hidup yang dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-10 sampai ke-21. Saudara dalam Tuhan, dan dalam kisah ini, dan saya hanya membaca di ayat yang ke-12 sampai ke-14 saja. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 4 ayat 10 sampai 21, dan saya akan hanya membaca di ayat yang 12 dan 14 saja.
Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau saudara sedang membuka Alkitab, sedang membaca Alkitab itu, saudara membuka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 10 sampai ke 21. Dan saya akan hanya membaca ayat 12 dan ke-14 hingga ke-14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan kalau saudara sudah menemukan ayat itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes menyertai bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara kepada kita bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini hidup yang dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang serta dalam Tuhan pada hari ini, 50 hari setelah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, maka 120 orang yang mengalami Roh Kudus, bahwa Petrus yang sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali saat mengalami lawatan Roh Kudus, seketika itu juga mengalami keberanian untuk bangkit dan berkhotbah, sehingga Alkitab mencatat ada sebanyak 3.000 orang menyerah diri dan dibaptis dan menjadi cikal adanya dan dari gereja mula-mula. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara yang bersama Tuhan pada hari ini, sama seperti Petrus yang memiliki keberanian untuk bersaksi karena telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki keberanian untuk bersaksi karena kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan, bagaimana kita mengalami, bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan hari ini saudara dalam Tuhan, ada 2 poin yang saya akan sampaikan kepada saudara dalam Tuhan. Adalah yang pertama, mengalami perubahan hidup, dan yang kedua, menjadi seorang yang berani untuk bersaksi. Saudara dalam Tuhan, mari kita mulakan dalam apa yang kita dengar pada hari ini saksi dalam Tuhan yang mengalami penjamahan Roh Kudus pada hari ini. Mari kita bermula dengan yang pertama, ialah mengalami perubahan yang baru. Mari kita membaca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berbicara demikian. Ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita ketahui bahwa Petrus dan Yohanes, bahkan kebanyakan murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sangat sederhana dan mata pencarian sebagai seorang nelayan. Tentu saja pendidikan mereka juga tidak luar biasa. Tetapi setelah mereka mengalami lawatan Roh Kudus, kehidupan mereka mulai mengalami perubahan yang drastis. Yang dahulunya seorang penakut, saat ini menjadi seorang yang berani berdiri di hadapan banyak orang dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang biasa-biasa saja di hadapan orang lain menjadi seorang yang sanggup melakukan perkara yang sangat luar biasa. Hal tersebut
bisa terjadi karena mereka telah mengalami perubahan hidup dan menyertai dari Roh Kudus, sehingga bersama Tuhan mereka memiliki keberanian dan kesanggupan untuk membuat perkara yang luar biasa, bahkan di luar kebiasaan. Saudara yang dalam Tuhan, apabila kita mengalami kuasa Roh Kudus dan kita mengalami perubahan dalam hidup, apabila kita melihat mereka saksi Tuhan, mereka mempunyai keberanian dalam kehidupan mereka mengalami perubahan dalam hidup. Saudara yang dalam kesatuan yang kedua, menjadi seorang yang berani untuk bersaksi. Dan mari kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 1 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang berani bersaksi adalah suatu tindakan yang spontan yang bisa mereka lakukan, sebab mereka tertarik pada pengalaman bersama Roh Kudus, sehingga tanpa disuruh pun mereka akan dengan sangat senang hati untuk bersaksi. Dan pertanyaannya sekarang saudara dalam Tuhan adalah, mengapa kebanyakan orang malas untuk bersaksi? Amin. Ketika mereka kurang memiliki pengalaman, ada hal yang lain yang lebih penting ataupun lebih menarik untuk mereka menceritakan dibandingkan jika mereka bercerita tentang pengalaman mereka bersama Roh Kudus. Sesungguhnya bagi orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan menganggap bahwa Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus adalah suatu yang menaik dalam sepanjang hidup mereka. Jika kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan sendiri, maka kita akan sering kekecewaan. Tetapi jika kita mengasihi Tuhan dengan kemampuan kita berasal dari Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk setia sampai selamanya. Saudara yang keselam Tuhan, bagaimana cara untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Pada hari ini bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mari kita membaca firman Tuhan ini dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 13. Dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, berdemikian bunyi firman Tuhan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu digantikannya ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepadanya anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengalami Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus? Jika kita meminta hati dan berdoa untuk meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Roh Kudus akan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih apa yang kita sanggup kita minta dan pikirkan. Oleh sebab itu, kalau kita harus mau berubah dan meminta penyertaan serta penyertaan dan membangun persekutuan dengan manis dengan Roh Kudus bersama dengan Tuhan, saya percaya saudara dan saya mengalami kuasa Roh Kudus, dan saya percaya saudara dan saya mengalami kuasa Roh Kudus pada hari ini. Saudara dalam Tuhan, ada dua hal yang kita belajar, ada dua hal yang kita temukan pada hari ini oleh saudara dalam Tuhan. Yang pertama saudara Tuhan mengalami perubahan dalam hidup, dan yang kedua menjadi seorang yang berani untuk bersaksi kepada semua orang, karena kita adalah menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, apa yang kita dengar pada hari ini sebagai kesimpulannya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memiliki berbagai keuntungan, yaitu memiliki hikmat dan menjadi pribadi yang berdampak yang besar seperti Yusuf. Dan yang kedua, menjadi orang yang cekal untuk terampil seperti Beelzebul. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin yang luar biasa seperti Yusuf
dan menjadi pribadi baru seperti Petrus dan Yohanes. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita mempunyai hikmat yang luar biasa dan kita dipakai oleh Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya percaya tanda yang menunjukkan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan bahasa roh yang kita keluarkan benar-benar dari Roh Kudus adalah kita memiliki kemampuan, semangat dan keberanian untuk menginjil dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Selain itu kita juga akan menjadi pribadi yang tabah dan kuat serta menghasilkan buah-buah roh. Saudara dalam Tuhan, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mintalah dengan penuh kerinduan melalui doa, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan berbicara dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 berbicara, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur dan menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berbicara, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara dalam Tuhan, pada hari ini pencurahan Roh Kudus yang terjadi kepada saudara dan saya dan kepada gereja kita, gunakanlah momentum ini, hari pencurahan Roh Kudus, untuk mempersiapkan diri untuk di masa depan sebagai generasi dengan penuh pelayan jiwa-jiwa yang akan terjadi sekarang ini dalam Tuhan. Dan saya percaya kamu akan telah dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari ini. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat ini. Saudara dalam Tuhan, saya percaya Roh Kudus tercurah di tempat saudara, di rumah saudara bersama keluarga saudara. Terima kasih. Dan pada saudara dalam Tuhan, pada hari ini kita telah menerima kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Roh Kudus tercurah kepada keluarga saya, keluarga saudara di gereja saudara, bersama-sama dengan saudara. Sudah firman Tuhan pada hari ini, dan saya percaya kamu telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh saudara-saudara, itulah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua. Pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, mari kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan Yesus, kami merayakan hari panen, hari pencurahan kuasa Roh Kudus yang tercurah kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berjanji Tuhan, Engkau mengirimkan seorang penolong. Apabila Engkau telah naik ke surga Tuhan, Engkau telah mengirimkan penolong adalah Roh Kudus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami percaya pencurahan Roh Kudus kepada gereja-gereja, pencurahan Roh Kudus kepada keluarga kami, pencurahan Roh Kudus kepada pekerjaan kami, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan untuk menghidupkan kami, menolongkan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, dalam keadaan dunia yang terjadi pada saat ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah di gedung gereja. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa supaya virus corona ini Tuhan Yesus yang sedang melanda dunia ini Tuhan Yesus, kami percaya akan lenyap sepenuhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan yang bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan, menonton bersama-sama dengan kami Tuhan, berkati mereka supaya setiap kami pada hari ini kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kami percaya ini adalah tahun yang baru, ini adalah sesuatu yang baru buat kami Tuhan. Perbaharui kami Tuhan, supaya gereja kami Tuhan, kekuatan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bercurah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami telah dengar. Engkau telah memberikan kami kekuatan, Engkau telah mengajar kami Tuhan, memberikan penghiburan. Nah, Engkaulah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, firman yang kami dengar pada hari ini menjadi remah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yang lemah, berkati Tuhan yang sakit Tuhan, yang mempunyai perhubungan dan masalah pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan kami, kesehatan semuanya seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Saudara dalam Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan ini dengan penuh sukacita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam semuanya. Mari kita baca satu pujian buat Tuhan kita sebagai sebuah firman kita setiap pagi. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, kau setia.
di surga, kami mau berdoa Tuhan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa cepat kami Tuhan di hadapan ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat negara Malaysia Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan, kami serahkan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Kau berkati Malaysia ini Tuhan Yesus. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tanah negara ini ya Bapa. Biarlah negara ini ya Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Nya Tuhan, dan penuh dengan kasih-Mu ya Bapa yang baik. Engkau berkati Tuhan kepada para pemimpin negara-Mu ya Tuhan, dari atas hingga di bawah sekalian ya Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Bahkan Engkau juga Tuhan berkati setiap negeri-negeri ya Tuhan, bahkan daerah-daerah ya Tuhan Yesus, bahkan desa-desa Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, dari Semenanjung Malaysia, bahkan Sabah dan Sarawak Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus ya Bapa. Bahkan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus ya Bapa yang dibalik ya Tuhan. Negara ini Tuhan dilanda dengan wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau pulihkan Tuhan ya Bapa. Engkau sembuhkan Tuhan negara ini ya Tuhan. Engkau lepaskan negara ini Tuhan dari wabah ini ya Bapa. Biarlah negara ini ya Tuhan Yesus, negara Malaysia ini ya Bapa yang baik, bebas dari COVID-19 ya Bapa yang baik. Bahkan setiap umat-umat-Mu ya Bapa yang baik, saudara-saudari kami ya Tuhan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya Tuhan. Jikalau mereka lemah Tuhan, jikalau mereka tidak kuat Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, biarlah firman ya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi mereka ya Tuhan ya Bapa yang baik. Segala apapun yang mereka pergumulkan ya Tuhan, hadapi pada saat ini ya Tuhan, dengan keadaan wabah ini ya Tuhan yang terjadi, yang melanda di negara Malaysia ini ya Tuhan Yesus ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, bahwa seluruh umat-Mu ya Tuhan yang ada di Malaysia ini ya Bapa yang baik. Mari ya Tuhan Yesus, perkuatkan mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan Yesus, dengan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan di negara Malaysia ini ya Bapa. Setiap umat-Mu ya Bapa yang baik Tuhan, jadi kuat ya Tuhan, tetap di hadapan ya Bapa. Dan kami Tuhan menghadapi ya Bapa yang baik, dan biarlah ya Bapa yang baik, damai dan sukacita ya Tuhan menyertai dan melindungi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pujian dan hormat, pengagungan hanya bagi Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, telah bersama-sama dengan kami pada saat ini, dan siap percaya saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat ibadah kami dari mulai dan akhirnya Tuhan telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui momen ini Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kami telah bersama-sama memberikan puja dan sembah kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami merayakan hari Pentekost, dan hari bersama-sama dengan kami sukacita Tuhan Yesus. Kami percaya sebenarnya Pentekost ini Tuhan pencurahan Roh Kudus, bila kuasa-Mu tercurah di dalam gereja kami, di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami Tuhan, supaya dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang dan berserah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan yang akan menyertai setiap keluarga yang bersama-sama dengan kami untuk beribadah dengan kami Tuhan. Berdasarkan jalan mereka dengan mereka. Semoga terdalam dalam Tuhan, Tuhan berkati Engkau, melindungi Engkau, dan menjadi Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersama syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.